Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And back again with me, Bro Ode di sini. Dan diskusi kita masih tentang gear, aksesori, psikosomatik, panic attack, dan lain-lain. Jadi pada video ini saya akan sedikit mengulas tentang metode atau pola makan saya yang saya terapkan ketika saya mengalami asam lambung yang saat itu cukup payah, cukup memprihatinkan ya. Keadaan saya kurus, kering, dan juga seperti tidak memiliki semangat hidup karena kita selalu merasa setiap hari hidup kita sudah tidak panjang lagi, gemetaran setiap hari. Jangankan mau ngantor ya, seperti sekarang alhamdulillah sudah bisa ngantor, sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Jadi jangankan kita melakukan aktivitas ini, aktivitas di dalam rumah saja betul-betul terhambat hampir 99%. Kita berada pada posisi yang tidak berdaya dan kita menginginkan untuk orang lain mengerti kita, tapi memang orang-orang normal susah untuk mengerti kita. Jadi mudah-mudahan video ini bisa memberi manfaat kepada semua pemirsa sekalian mengenai pola makan yang saya terapkan. Mudah-mudahan ketika ada yang menerapkan atau melakukan cara ini, semuanya siapapun yang mengalami asam lambung bisa kembali pada keadaan atau kondisi badan sebelum mereka sakit. Jadi saya mungkin mengawalinya ya. Kalau teman-teman mau mengetahui lebih jauh tentang apa yang saya alami ketika saya asam lambung dan belum sempat menonton video saya ini, bisa ditonton dulu. Ini semua saya paparkan di sini, semua apa yang saya rasakan baik fisik maupun psikologi saya. Kemudian di video kedua juga saya paparkan di sini mengenai cara saya bangkit kembali. Jadi di sini saya jelaskan pola pikir, lebih ke pola pikir ya, yang harus kita terapkan pertama kali ketika kita mengalami asam lambung. Saya menerapkan ini ketika sudah kena ya, sudah parah. Jadi kalau teman-teman yang belum parah, belum lama mengalami, segera lakukan cara seperti di video ini. Insya Allah mudah-mudahan berhasil, mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat, mudah-mudahan bisa disehatkan kembali oleh Tuhannya, supaya bisa melakukan tanggung jawabnya kembali mencari nafkah jika dia adalah seorang ayah, dan siapapun dia, semoga segera bisa membaik dan melakukan aktivitasnya sebagaimana semula sebelum dia mengalami asam lambung. Dan poin berikutnya, saya ingin mendisklaimer dulu bahwa saya bukan seorang dokter dan saya juga bukanlah seorang ahli kesehatan yang memiliki background pendidikan yang memahami tentang medis dan juga ilmu-ilmu kesehatan yang lain. Saya hanya orang biasa, tapi saya sedikit banyak setelah saya sakit mempelajari tentang asam lambung, dan hal ini yang saya terapkan sesuai dengan apa yang saya pelajari, dan alhamdulillah saya bisa merasakan hasilnya ya. Jadi ini bukan sesuatu yang paten, yang absolut. Hanya saja saya ingin sedikit share apa yang saya lakukan, apa yang saya terapkan untuk bisa kembali beraktivitas seperti ini. Siapa tahu ada 1-2 manfaat yang bisa dipetik oleh teman-teman sekalian, para pemirsa sekalian yang mengalami asam lambung. Karena saya paling memahami bagaimana rasanya ketika psikologi kita terganggu akibat dari asam lambung ini. Perasaan ini hanya bisa kita rasakan, sulit sekali untuk diungkapkan. Tapi saya paham 100% tentang apa yang teman-teman rasakan jika memang apa yang kalian alami adalah asam lambung, gear, aksesori, dan psikosomatik tersebut. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas lebih kepada pola makan yang saya terapkan ketika saya mengalami asam lambung. Jadi untuk pola makan yang saya terapkan, mungkin supaya lebih tersusun dengan runtun, materi yang akan saya sampaikan saya bagi dalam 5 subkategori ya. Jadi yang pertama saya mulai dari deteksi terlebih dahulu gangguan yang terjadi di lambung kita. Jadi saya juga ini saya pelajari ya, ini berdasarkan apa yang saya pelajari. Saya tidak pernah berkonsultasi dengan dokter, tapi yang saya pahami ini, kalaupun hal ini salah, tolong diarahkan, tolong dikoreksi di kolom komentar ya. Tapi inilah yang saya rasakan, inilah yang saya yakini, dan inilah yang saya percaya. Jadi yang pertama, deteksi terlebih dahulu masalah lambung kita. Maksudnya apa teman-teman? Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu apa
yang menyebabkan gangguan pada lambung kita. Maksudnya kita harus memisahkan dulu, kita harus mengkategorikan dulu lambung kita sedang berada pada posisi apa, dia sedang mengalami gangguan apa. Jadi teman-teman harus memahami bahwa gangguan lambung atau biasa disebut dengan dispepsia itu ada yang organik, ada yang fungsional. Maksudnya yang organik adalah gangguan pada organ tersebut, lambung kita, apakah tukak lambung, lambungnya luka atau mengalami iritasi. Sedangkan untuk yang fungsional ini lebih kepada fungsinya yang terganggu. Lambungnya baik-baik saja, tidak iritasi, tidak luka, tetapi hanya mengalami gangguan fungsi. Jadi teman-teman harus membedakan antara kedua hal ini. Bagaimana cara membedakannya? Biasanya kalau yang organik yang mengalami iritasi atau luka, biasa ketika kita makan sesuatu yang asam atau sesuatu yang menjadi pantangan makanan-makanan asam lambung seperti makanan yang memiliki kadar pedis yang tinggi atau asam, atau makanan-makanan yang menjadi pemicu atau makanan-makanan yang jadi pantangan ketika asam lambung, seperti makanan yang mengandung banyak bahan yang pedis ya, lomboknya banyak, kemudian makanan-makanan yang asin. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan ini, lambung kita kadang-kadang terasa perih, itu karena iritasi ya. Sedangkan untuk yang fungsional, kita makan sambal, kita makan yang asam, yang asin, itu untuk gejala fisik di perut tidak terlalu kita rasakan ya, tidak terlalu seperti yang iritasi yang kadang kita rasakan sangat-sangat perih di perut. Jadi ini adalah perbedaan yang umum yang perlu kita pahami antara dispepsia atau gangguan lambung yang organik dan juga fungsional. Jadi untuk detail-detailnya mungkin ini kecuali dibahas oleh dokter ya. Yang saya pahami cuma sampai di situ. Nah, setelah saya memahami apa yang saya alami, apa yang terjadi di lambung saya, maka kemudian saya menerapkan metode-metode yang berikutnya seperti di poin 2, yaitu makan sebelum lapar dan juga tidak berdasarkan kebutuhan atau yang diinginkan perutmu. Maksudnya ketika lapar baru kamu cari makanan. Tidak. Jadi sebaiknya kita makan berdasarkan jam. Jika kita masih sering lapar, saya di awal-awal asam lambung sering lapar ya, 2 jam sekali saya harus makan. Jadi satu hari kadang sampai 8 kali makan. Tapi dalam porsi yang sedikit, jangan dalam porsi yang banyak. Kenapa? Jangan dalam porsi yang banyak, karena lambung kita sedang berada pada posisi yang kurang baik. Jangan lagi kita tambah menyiksanya dengan memasukkan makanan lebih banyak, kita memaksanya untuk bekerja secara paksa ya, seperti di zaman penjajahan dulu mungkin disuruh kerja secara paksa. Jadi kita harus memahami lambung kita juga, bahwa lambung kita sekarang dalam posisi yang kurang baik atau yang kurang sehat, sehingga hal ini tentu berpengaruh juga kepada pola pikir kita. Kita akan semakin bijak, kita akan semakin memperoleh kedewasaan untuk menempatkan sesuatu pada porsi masing-masing. Kita akan menggugurkan ego kita yang saya mau makan, saya makan, itu semua akan gugur. Kita akan semakin mempelajari kehidupan ini, bagaimana alurnya, kita mengikutinya dengan baik. Intinya pola makan ini juga akan berpengaruh pada pola pikir kita yang akan membuat kita semakin bijak dan tentu membawa kita kepada sebuah keikhlasan. Ini sumbernya adalah ketenangan jiwa. Kalau sudah tenang jiwanya, insya Allah sensasi-sensasi kita bisa tepiskan. Kemudian teman-teman bisa melakukan pola makan berdasarkan jam ya. Misalnya kalau saya pada saat itu jam 5 subuh, setelah subuh saya makan, biasanya saya makan bubur. Kemudian jam 7 saya makan lagi makanan-makanan yang agak padat, nasi dan sayur. Kemudian jam 10 saya makan lagi, jam 12 saya makan lagi, jam 1 saya makan lagi, dan jam 4 saya makan lagi. Tetapi untuk makanan saya di jam 4 saya tidak makan makanan yang agak berat ya. Saya jelaskan nanti di poin berikutnya untuk makanan saya yang di jam 4 tadi. Kemudian makan, poin berikutnya, makan makanan yang baik.
Jadi yang saya maksud makan makanan yang baik ini adalah makanan-makanan yang bukan pantangan daripada penyakit asam lambung. Makanan-makanan yang memiliki atau yang mengandung banyak gas sehingga akan memicu timbulnya asam lambung yang lebih parah yang bisa membuat kita kewalahan. Jadi perhatikan makanannya, biasanya ada beberapa sayuran yang umum yang memiliki gas yang cukup tinggi seperti nangka, kol, dan lain-lain. Itu juga nanti teman-teman bisa berkonsultasi dengan dokter atau mencari referensi tentang itu, ada banyak ya. Tetapi kembali lagi ke individu masing-masing, karena kadang-kadang ketika saya makan nangka saya merasakan begah, kembung, tetapi ketika orang lain yang memiliki asam lambung juga makan itu, dia tidak merasakan apa-apa. Jadi ini kadang-kadang juga tergantung dari orangnya. Jadi untuk saran saya, sebaiknya jangan juga terlalu memantang makanan ya, kita makan saja, tetapi ketika setelah kita makan kita merasakan sesuatu yang kurang enak setelah makan makanan ini, maka kita catat makanan ini untuk kita tidak mengkonsumsinya lagi atau mengurangi tingkat konsumsi daripada makanan ini. Kalau saya waktu asam lambung, saya sebenarnya sangat-sangat pantang ya, hampir semua yang makanan-makanan pemicu asam lambung saya lepas, bukan pantang, bukan mengurangi, saya lepas satu kali. Akhirnya badan saya alhasil kurus kering. Seperti di video pertama yang teman-teman lihat, saya jelaskan perbedaan saya sebelum mengalami asam lambung dan setelah mengalami asam lambung. Jadi berat badan saya menurun drastis, mungkin karena saya terlalu pantang juga. Semua makanan yang berminyak saya tidak sentuh, semua makanan yang memiliki gas saya tidak sentuh. Jadi makanan saya selama hampir 8 bulan hanya nasi, ikan bakar. Kalaupun ikannya dimasak itu hanya seperti direbus saja, rebus air biasa, dikasih kunyit dan garam. Itu makanan saya hampir 8 bulan. Saya betul-betul pantang di semua makanan-makanan yang mengandung minyak, yang mengandung hal-hal yang bisa memicu asam lambung. Tapi alhamdulillah mungkin juga karena disiplin itu bisa membuat keadaan saya pulih lebih cepat ya. Tapi kalau untuk saya sarankan sebaiknya jangan terlalu pantang, jangan sampai cepat sekali kurus seperti saya ya. Jadi makan saja, kalau seumpamanya dirasa tidak enak itu bisa ditinggalkan dulu atau dikurangi jumlahnya ya, jumlah makannya. Kemudian setelah saya beranjak membaik, jadi teman-teman ketika kita beranjak membaik itu pola makan kita sudah bisa kita perbaiki, maksudnya kita sudah bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang lain. Saya sekarang sudah bisa memulai makan yang berminyak, yang agak pedis-pedis juga sudah mulai, tetapi itu dikombinasikan ya. Kalau keadaannya belum baik 100%, sebaiknya dikombinasi atau dikasih siklus. Maksudnya begini, makan pagi misalnya adalah makanan yang murni. Yang murni maksudku adalah makanan-makanan yang tidak ada kandungan pemicu asam lambungnya. Mungkin seperti saya tadi, nasi saja sama ikan bakar, atau sayur-sayur kangkung, atau sayur-sayur bening yang lain. Jadi ini adalah murni ya, tanpa ada kandungan-kandungan yang bisa memicu asam lambung seperti sambal dan lain-lain. Kemudian siangnya ya mungkin kita bisa memanjakan sedikit keinginan kita untuk makan enak. Kalau memang bisa beli yang enak ya bisa kita makan. Kemudian malamnya kita usahakan lagi kembali pada makanan yang murni. Jadi seperti itu, kita mulai pelan-pelan, kita masukkan sedikit-sedikit ya. Jangan karena sudah merasa lebih baik pagi makan yang pedis, malam makan yang asin, pokoknya makanan-makanan yang berkuah, yang jeroan-jeroan, jadi itu jangan ya. Jadi dimulai pelan-pelan, begitu pola makannya sampai akhirnya alhamdulillah sekarang sudah bisa makan yang kita inginkan. Oke, kemudian selanjutnya semaksimal mungkin makan sebelum 2 jam sebelum Anda tidur. Jadi lambung kita ini sedang dalam posisi yang kurang maksimal ya, yang fungsinya atau organnya sedang terganggu. Maka ketika istirahat seharusnya dia juga sudah beristirahat. Jangan badan beristirahat, dia masih disuruh bekerja untuk mengolah makanan yang kita masukkan ke dalam lambung tersebut. Jadi usahakan makan 2 jam sebelum Anda beristirahat. Dan tentu jangan begadang, karena ketika begadang itu akan memicu kita lapar dan kita makan lagi, harus lagi kita menunggu 2 jam lagi untuk bisa tidur. Kalau kita tidur itu tidak baik ya, kita
akan memicu lagi kembali naiknya asam lambung. So, sebaiknya makanlah 2 jam sebelum kamu semua tidur. Kemudian yang terakhir, ngemil. Ngemilnya saya singgung di pertama bahwa di makanan saya di jam 4 sore adalah ngemil. Jadi ngemil di sini saya biasa ngemil buah-buahan yang sehat seperti apel, pir, dan pepaya, kemudian buah naga, dan beberapa buah yang lain yang saya suka ya, tapi bukan juga dalam jumlah besar. Buah-buahan ini memang kalau kita cari referensinya, ini adalah makanan yang memanjakan lambung. Jadi cemilan-cemilan kita, maksudku buah-buahan yang saya buat ngemil adalah buah-buahan yang secara ilmu kesehatan itu adalah buah-buahan yang mengandung hal-hal yang baik untuk lambung kita. Jadi sama halnya juga ya dengan kita ketika kita sakit, tentu kita harus merasa dimanjakan sama orang lain. Kita ingin sekali dimanjakan, diperhatikan, dirawat dan lain-lain. Sama halnya seperti itu kita perlakukan lambung kita. Maka rawatlah dia yang lagi sakit, karena kalau dia sakit juga semua badan kita ikut sakit. Bahkan bukan cuma badan kita, tetapi dompet kita juga ikut sakit, karena kita harus berobat kemana-mana, kita harus kunjungi dokter, psikiater, bahkan ada yang mengunjungi orang-orang pintar atau paranormal. Jadi semua akan dipengaruhi. Maka manjakan dia, mengerti dia, pahami dia, berikan hal-hal yang bisa membuat dia pulih kembali dengan segera. Kemudian yang terakhir, untuk teman-teman yang mengalami asam lambung dan sekarang masih parah-parahnya, ada beberapa alternatif tambahan yang saya ingin sarankan, seperti jangan rebahan apalagi tidur setelah makan. Usahakan beberapa jam kemudian, kalau memang sudah sangat tersiksa untuk ingin tidur setelah makan, bisa tidur dengan posisi kepala agak naik ya di sofa atau di kamar dengan menyusun bantal. Itu bisa mengurangi naiknya asam lambung. Jadi untuk kesempatan kali ini, untuk pola makan mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini. Jika teman-teman ada hal yang ingin didiskusikan, bisa bertanya di kolom komentar. Kita diskusi, mudah-mudahan saya bisa memberi sesuatu yang bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian, para pemirsa sekalian yang sedang mengalami asam lambung ataupun yang tidak, mungkin memiliki orang-orang yang mengidap asam lambung di sekitarnya. Sekali lagi saya tekankan, tolong pahami mereka. Jangan men-skat mereka, jangan men-judge mereka, karena memang kami para pengidap asam lambung sedang pada kondisi yang kejiwaannya sedang terganggu, sedang tidak stabil. Kami hanya ingin dipahami. Tolong, kalaupun orang-orang yang ada di sekitarnya ini, keluarganya atau siapapun, jika Anda tidak mengizinkan apa yang diminta oleh orang yang mengidap asam lambung, maka jangan ditolak mentah-mentah. Tolaklah dengan bahasa-bahasa yang baik untuk menjaga perasaannya, untuk memberikan motivasi kepada dia agar dia tidak merasa bahwa dia orang yang paling tidak beruntung di dunia ini. So, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan yang baru nonton, yang baru berkunjung, dukung dulu channel ini dengan cara subscribe dan juga nyalakan loncengnya, serta share kepada teman-teman kita yang lain yang mengalami asam lambung. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi wasilah untuk mereka, setidaknya walaupun bukan menjadi obat, tapi bisa menemani mereka. Mungkin video ini dinonton bisa menimbulkan sedikit motivasi. Dan agar video ini juga berkembang dengan baik, tentu subscribe tadi ini saya sangat butuhkan. Karena ketika video ini berkembang dengan baik, akan banyak penyebaran informasi, dan di situ mungkin jika ada manfaat di video ini, akan semakin banyak orang yang merasakan manfaat tersebut. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berjumpa di video berikutnya.